Bung Beta nih, Bung Beta masuk nih, saya Beta lagi minimal. Bung Beta, Ya, Bung Beta, setengah jam wah lagi, ternyata Beta. ketagihan juga nih Pak Jenderal kita nih. Lah iya kan ini kan masalahnya tadi Pak Robert bilang kalau di Jawa Pak itu yang namanya Bupati Trenggalek bersama rakyatnya melawan gubernurnya untuk menolak tambang. Itu Bupati Trenggalek. Tapi di Sangir sana itu rakyatnya berhadapan dengan gubernurnya di pengadilan. Ini apa enggak kerja gila Pak? Gila itu Pak, gila. Hah? Ya, Dan sangat. yang lebih gila lagi, sudah kalah, hakim tidak mungkin mengalahkan, menyatakan itu tidak benar. Itu tidak mungkin hakim itu. Hakim Oli sudah bilang salah. itu Pak otaknya Pak. Lah kok bisa lagi pergi ke Makassar mau banding hanya melawan anaknya? Kan ini kerja gila itu. Lanjut lebih gila lagi, Bupati Sangir dan DPR-nya juga tutup mata. Bagaimana Masuk angin Pak, udah terima duit Pak. Rakyat ini untuk ke pengadilan Pak, coba berapa pengadilan itu biaya itu untuk membawa hanya untuk melawan bapaknya, itu bahu-membahu untuk mencari keadilan, hanya untuk melawan para pemimpinnya sendiri. Ini sudah gila bin sinting ini. Nah itu yang kejadian kemarin ini sudah sangat terlalu itu. Bagaimana di tengah keputusan pengadilan yang sudah memerintahkan untuk menunda, memberhentikan, tapi kegiatan itu jalan terus dan dilindungi oleh penegak hukum yang namanya polisi. Ini apa enggak kerja? Semua jadi sinting ini sudah. Nah itu mudah-mudahan ini channelnya Pak Paul yang selalu diawasi ini didengerin dan didengar ini. Malam ini gudak-gudaknya Pak Paul. Yuk lanjut. Ini saya sudah di komen 3 orang nih, mau ditutup kan, mau ditutup sore-sore nggak boleh. Oke. Ya. Ini Pak Kwang mana nih suaranya nih, orang Manado nih. Balik. Siapa lagi? Malu saya Pak. Waduh, kecewa. Iya ikut suara dong Manado nih. Iya, malu dan kecewa. Setahu saya, Kepulauan Sulawesi Utara itu termasuk yang pusatnya berkembang biak itu ya. Itu ikan-ikan kecil itu yang mau kawin itu termasuk ikan tuna dunia. Betul. Itu beredarnya itu di situ. Ya, betul Pak. Daerah situ. Jadi kalau di situ yang kena, ini dunia yang Habis kena. semua. Bukan cuma dunia, bukan cuma Sangir, bukan Sangir, provinsi betul. Sulawesi Utara, tapi dunia. Aduh, menangis saya. Saya sebenarnya senang dengan PT UN pertama sudah selesai putusan. Tapi saya sedih kalau ada banding. Berarti saya kecewa. Berarti gubernur kita tutup mata terhadap rakyat Sulawesi Utara. Itu Sangat aja Pak. Benar. Saya sangat malu dan menangis. Begitu aja Pak. Kalau Iya, Pak Suara. Oke, shalom, selamat malam Pak Paul, selamat malam Pak Ponto, selamat malam semuanya. Malam. Ya, jadi gini, masalah ini ya, tambang emas TMS ini ya. Ini kan TMS ini kalau nggak salah 70% dimiliki oleh perusahaan Kanada. Kanada ya. Terry siapa itu kan. Nah, terus mungkin 30%-nya lokal. Mungkin saya nggak tahu 30%-nya itu siapa saja. Adakah pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini? Nah, biasanya kan selalu begitu. Di dalam setiap pejabat Pemda pasti. Pemda. Saya nggak tahu, mestinya selain Pemda bisa-bisa jangan-jangan ada juga dari pusat, nanti mesti dicek lagi. Bisa. Karena biasanya Pak, setiap proyek-proyek pertambangan
ya itu kelas-kelasnya kalau yang kelas besar ya bisa jadi sekelas menteri, sekelas anggota-anggota DPR, bisa jadi aparat-aparat, nggak tahu, bisa jadi di TNI atau di kepolisian terlibat gitu. Nah, tapi mereka mungkin secara teknologi, secara finansial, secara manajemen kurang pintar mengelola, apalagi ini bicara pertambangan emas. Yang saya tahu aja mungkin kayak nikel bisa jadi Elon Musk itu bisa jadi dia beli dari Australia, tapi dari perusahaan Australia itu juga jangan-jangan beli bahan mentah dari sini tapi pakai nama perusahaan asing yang kerjasama, seolah-olah kerjasama, bukan perusahaan asing, bisa jadi perusahaan Indonesia lokal tapi kerjasama dengan perusahaan asing, ya jadi share-nya macam-macam begitu ya, karena ini kan melibatkan uang besar ratusan triliun begitu. Tapi kalau yang emas ini kan saya lihat sih datanya mungkin sekitar bisa menghasilkan hampir 150 ribu lah sampai 150 ribu ons. Berarti kalau ons kan 1 gramnya berapa, 100 gram ya. Nah, jadi kalikan saja bisa berapa triliun. Nah, biasanya itu karena ada kepentingan, biasanya pengusaha-pengusaha itu yang mau investor itu ya nggak mungkin dia akan masuk begitu, minta izin begitu saja kalau tidak di-invite ya dari orang-orang lokal sini. Nah, jadi itu di satu sisi. Jadi mesti selidiki siapa saja orang-orang lokal yang mengundang investor itu masuk ke sini. Itu satu, biar kita push orang lokal itu, biar disebarkan namanya itu di media nasional kita ya. Kalau dari asing agak susah ya. Tapi itu satu. Terus kedua, jadi dari masyarakat ini mesti cari, kan gampang itu, tinggal dicek itu perusahaan TSM itu siapa saja. Dan komposisi sahamnya siapa saja. Sudah dan ada. Siapa pengusaha-pengusahanya, ada ya Pak. Nah, mungkin ada. Mesti disampaikan biar orang-orang pada tahu dan dia mulai mikir-mikir ulang begitu. Kalau mau memaksakan kehendaknya hanya demi kepentingan untuk keuntungan finansial tanpa memperdulikan kehancuran lingkungan ya, dampak lingkungan, dampak sosial masyarakat yang kurang lebih mungkin berapa? 150 ribuan ya di Sangi, di Pulau Sangihe itu hampir 150 ribuan kalau nggak salah penduduknya ya, itu. 150 ribuan. Ya kan? Nah, sekitar 150 ribuan. Nah, jadi itu pertama. Terus kedua, nggak mungkin untuk untuk pertambangan kalau nggak ada izin dari kementerian. Kalau pertambangan kan berarti SDM. Ada SDM, Pak. Nah, SDM itu menterinya kalau nggak salah siapa? Arifin Tasrif. Ini ya, yang keluarkan sekjennya, Pak. Dirjennya. Tapi kan nggak mungkin kalau cuman sebatas irjen. Mesti sampai temuin kementeriannya juga. Artinya di blow up sekalian semuanya. Irjennya, Arifin Tasrifnya, jangan-jangan dapat nih. Begitu. Pasti. Sekalian kita bongkar gitu loh, biar permalukan. Kita nggak perlu orang-orang yang jadi pengkhianat buat bangsa ini, menjual tanah, menyusahkan rakyat banyak untuk kepentingan pribadi. Nah, kedua, dilihat itu, kalau perlu bawa ke KPK juga nanti sebagai bahan itu pengusutan, dapat duit nggak dari situ, begitu. Kenapa bisa gampang memberi izin pertambangan? Kan izin pertambangan itu nggak gampang. Benar-benar harus dipertimbangkan banyak hal begitu ya. Jadi dari menterinya kan menterinya yang membawai irjen itu. Kan nggak mungkin irjen itu main berani aja memberi izin pertambangan kalau nggak dari menteri begitu. Dan Jokowi kan juga udah pasti akan tahu seperti ini. Karena apa? Karena kalau nggak salah ini kan sudah pernah disampaikan oleh PGI ya 2021 Desember. PGI tulis surat ke Jokowi
agar izin pertambangan itu ditinjau ulang dan dihentikan begitu, karena itu merusak lingkungan, ya. Izin kontraknya coba diperhatikan oleh pemerintah pusat begitu. Nah, karena ini warga negara Indonesia yang cinta Indonesia, 150.000 rakyat dan pulau yang ada tercemar oleh pertambangan ini begitu, karena kan di sana juga mungkin pulau kan biasanya wilayah-wilayah timur itu kan perikanan, ya. Nah, begitu. Kalau tercemar ada pertambangan emas seperti itu, cuman kita nggak tahu intinya izinnya itu kok gampang banget bisa dapat, bahkan ini sekarang rakyatnya aja yang lebih tahu, tinggal di sana bisa protes keras, bisa menolak, berarti ada problem besar begitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan ya jangan mau kalah, justru biar lakukan perlawanan, biar ketahuan juga bobroknya pemerintahan kita, termasuk Jokowi. Kalau sampai udah tahu kasus besar seperti ini, dengan ada sampai 150.000 orang, dibiarkan begitu saja, ya dablek namanya, pemerintah dablek kalau kayak begitu, dibiarkan saja begitu. Nah, jadi kan Presiden ini tahun berapa itu pernah udah mencabut banyak izin usaha pertambangan, hampir 2.000-an sampai 3.000 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah, itu izin pertambangan, izin usaha pertambangan itu dicabut karena nggak pernah dilakukan oleh para investornya, nggak pernah dieksekut begitu. Dan banyak hal, karena ya itu studi kelayakan yang nggak dilakukan, karena banyak kan ada konstruksinya, penambangan, eksplorasi, segala pengolahannya gimana, pemurniannya gimana, pengembangannya gimana, banyak yang mesti dipelajari gitu loh dari hal pertambangan seperti mineral, logam, batu bara begitu ya. Nah, emas seperti itu. Nah, jadi mesti lengkap laporan eksplorasinya, kelayakannya, semua reklamasinya gimana, rencananya pasca reklamasi, pasca tambangnya gimana setelah menambang. Nah, rencana kerjanya, anggaran biaya, pembangunan sarana, prasarana penunjang, kegiatan operasional produksi. Jadi nggak serta-merta main begitu aja kirim alat ini, nggak jelas begitu. Nah, tapi yang saya baca, ini masalahnya katanya Gubernur Sulawesi Utara memberi izin juga. Ya, selain bupati yang katanya udah meninggal ya, Bupati Sangiharnya itu. Wakilnya Pak meninggal. Wakilnya ya yang udah meninggal. Ya. Nah, katanya Gubernur Sulawesi Utara juga memberi izin. Nah, ini mesti benar-benar. Betul. Inilah yang kita lihat di negeri kita ini, betapa bobroknya birokrasi kita itu gampang dibeli. Jadi ini nilai yang begitu mahal, lingkungan, masalah ekonomi masyarakat, 150.000 anak cucunya sampai bergenerasi ratusan ribuan tahun ke depan hancur misalnya oleh pemanfaatan izin yang model seperti ini. Digampangkan saja demi dapat uang mungkin 1 triliun lah oleh para pejabat, dan keuntungan para pengusaha lokal kita atau pejabat-pejabat lokal kita yang beroligarki itu loh akhirnya. Nah, ini yang mesti dibongkar. Orang-orang inilah yang justru mengkhianati bangsa kita, menyengsarakan bangsa kita. Bongkar namanya, biar mereka mulai kelojotan juga. Karena inilah zaman internet, zaman informasi, nggak bisa lagi, mahal gitu. Banyak orang-orang yang nggak gampang dibodohi, dibeli begitu saja, begitu. Nah, lakukan terus perlawanan, jangan takut. Justru biar dilihat ini gimana sih Jokowi ini tindakannya, ya. Udah 2024 masa ada kasus kayak begini, lama banget. PGI itu tulisin surat itu Desember 2021, masa sekarang udah bulan Juni, 6 bulan dibiarkan saja mengatung-atung, dan bahkan ini ada kejadian sampai kirim alat-alat seperti itu kok dibiarkan gitu loh. Gimana ini pemerintahan 6 bulan modelnya begini? Ini baru satu masalah tentang pertambangan, belum lagi kita komplain mengenai khilafah. Mana Pak Jokowi ini gitu loh? Kok sibuk dengan oligarkinya, sibuk dengan teman-temannya,
Justru banyak yang kita lihat juga menteri-menteri dan pejabat-pejabatnya di bawahnya itu ya dapat jatah, ya pertambangan lah, minyak lah, gas lah, semuanya dapat jatah begitu. Nah, justru kita lihat justru malah sekarang raport merah Pak Jokowi itu terhadap demokrasi dan terhadap yaitu masalah SARA, khilafah, belum lagi nih sekarang masalah ini gitu. Jangan sampai kita melihat orang-orang yang dikatakan non Muslim dikeruk semua, Papua juga segala macam. Coba dong, Anda bilang mau jadi presiden yang adil, nah, tunjukkanlah keadilannya. Inilah suara kami rakyat jelata begitu. Ya, jangan sampai kejadian ini malah mempermalukan dan mencoreng Anda, di mana kami suara-suara minoritas ini selain dengan para nasionalis lain yang memilih Anda 2 kali begitu. Kami dengan rela memberikan suara kami gitu loh, sehingga ada minimal 20-40 jutaan orang pada waktu itu memberikan suara, orang-orang ya minimal dari Kristen, belum lagi dari yang Buddha, dari yang Hindu, dari yang non Muslim begitu. Tapi Anda justru kami merasa Anda mengkhianati kalau seperti ini begitu. Inilah suara kami. Nah, sementara itu dulu Pak, terima kasih. Lakukan terus perlawanan, bongkar terus juga ya. Oke, lanjut Frans Sinaga. Salam Pak Pastor, terima kasih Pak Pastor. Halo. Pak Monto, Ya, selamat malam, Pak. kumaha kayak pakai Ya. kebetulan mai tua dari Tahuna, dari Sanger. Jadi ya prihatin sekali nih, waduh. Ini masalah tambang, padahal kan di Sulut ini kan sudah pernah ada masalah di Rata Totok. Betul. Kemarin yang udah ditolak. Bangka, Boyat. Iya. Pak Berhenti. Jadi padahal alasannya ini kan udah kita masih SMP pun kan udah tahu masalah tragedi Minamata. Kok orang Indonesia ini mah nggak care dengan hal-hal yang kayak begini. Terutama ini gubernurnya ini Pak ODK ini perlu segera diapakan dia ini. Ini masa dia istilahnya mengorbankan pulau yang ada di Tahuna sana, di Sanger sana hanya karena untuk kepentingan itu. Mungkin untuk biar bisa mengurus kekayaan buat partainya. Ini terus terang ini bisa partainya yang di sini ini yang selama ini cukup merah ya di Sulawesi Utara ini bisa jatuh ini hanya karena jadi hijau Jo. Iya, jadi ini dari merah jadi hijau nanti. Bisa jadi kembali kuning lagi kah atau warna hijau yang lain sekalian gitu. Waduh, saya sangat sedih sekali nih dengan keadaan ini, dan ya kita berjuang lah sama-sama. Orang di Pak, ini perlu diketahui juga ya, pernah itu Pertamina itu bikin eksploitasi di Gunung Ambang untuk pembangunan panas bumi, itu bisa terhenti, di stop hanya oleh bupati loh Pak. Bupati yang ngasih suruh ke sana untuk dihentikan itu bisa selesai terhenti. Ini kok malah sudah kayak begini, masa gubernur nggak bisa suruh hentikan gitu. Ini perlu menjadi pelajaran buat kita semua ini. Terutama buat generasi-generasi penerus kita. Terima kasih Pak Ponto, saya prihatin sekali. Terima kasih. Lanjut Pak Roy. Pak Roy. Halo Pak Paul. Jadi Halo Pak Roy. Salam. Jadi dari saya ikutin Pak monitor. Inilah Indonesia Pak, aslinya negara beragama. Di situ semua pejabat kalau mengantarkan kata-kata pertama
Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mana ada? Itu topeng, Pak. Negara agama. Yang ada membodohin rakyat. Merampas. Terus, padahal dari mulutnya, Allahu Akbar, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus, bla 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 bla. Bagusan Pak, seperti negara-negara lain, tidak pernah menonjolkan agama, tetapi sejahtera. Rakyatnya nggak dirampas, rakyatnya nggak dijajah. Indonesia yang ada kutuk yang datang, Pak. Mana agama fungsinya? Fungsi agama gagal dong kan, Pak? Beriman, bertakwa. Bullshit semua, Pak. Bullshit. Jadi, Pak, sadarlah orang Indonesia yang beragama. Itu negara Cina, negara Amerika, negara lain, dia nggak pernah menonjolkan agama, tetapi kesejahteraan rakyat. Rakyatnya diperhatiin. Indonesia kalau boleh rakyatnya dijual. Itulah Pak, seperti Diusir dari pulaunya. Benar ya. Secara tidak langsung udah diusir sebenarnya Pak. Seperti Betul. TKI, TKW. Tahun 88 Pak. Mulai dari tahun 89, 90 sampai 2000. Saya kalau naik pesawat saya lihat TKI Indonesia itu Pak dikirim ke Thailand, dikirim ke ini, kirim ke sana. Saya malu Pak mengaku warga negara Indonesia. Kalau boleh paspor saya bakar Pak di depan presiden. Kenapa tidak ada harga diri, integriti dan nggak ada harga diri sebagai warga negara Indonesia. Saya lihat Pak mereka di pesawat, nggak seperti manusia. Kenapa? Karena mereka bakalan dikirim jadi TKI ke negara lain. Negara lain itu dia nggak ngerti. Baru kali itu mau jalan. Iya, betul. Iya, jadi waktu saya Pak, karena saya sudah sering pulang pergi ke Indonesia, saya tanya mereka, kasihan Pak, kasihan. Jadi itulah pemerintah seperti dibilang Bapak suara tadi, mana otaknya negara dan pemerintah tidak mempedulikan rakyatnya. Kalau bicara agama, ini sekali tahun ada ini, perlombaan itu dari agama. Yang ada, tipu menipu Pak. Itu dulu Pak dari saya, semoga rakyat jelata dan jangan ditindas lagi. Enough lah itu Pak. Selesai lah itu negara yang terkutuk itu. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Nanlis lalu Pak Nugroho ya. Mana nih Pak Nanlis nih? Mikrofonnya dinyalakan Pak Nanlis. Co-host kapanpun bisa nyamber lagi ya, masuk ya yang jadi co-host ya. Ya, terima kasih. Saya ini hanya pemerhati saja. Istri saya orang dari Benebas, orang Manado. Wah, Benebas. Ya, 3 kali saya sudah ke Sangir. Ya, saya dari timur saya ini. Jadi belajar dari perempuan timur itu, Agatha Baun, yang menggalang perempuan 100 perempuan atau 200 saya lupa, tapi menenun di atas bukit-bukit di Marmer di Pulau Timur. Itu perusahaan Marmer angkat kaki dari sana. Jadi harus ada partisipasi dari rakyat untuk berjuang. Negara kita ini kan kekuasaan di tangan rakyat. Jadi bangun organisasi yang memang pro rakyat, yang memperjuangkan hak rakyat. Jadi saya pikir, saya ini pendeta juga, jadi
nabi-nabi itu bicara keras, ketidakadilan, ketidakbenaran itu harus dilawan. Saya pikir orang-orang yang berjuang ini harus penuh Roh Kudus. Karena kita melawan sistem-sistem yang berdosa ini, itu biasanya itu kekuasaan dan uang itu ya tidak kuat, ya biasa korban. Jadi memang harus orang-orang yang penuh Roh Kudus untuk bicara hal-hal kebenaran ini. Jadi seperti Yesus juga penuh Roh Kudus, nabi-nabi itu orang-orang penuh Roh Kudus. Tidak ada kepentingan pribadi di sini, kepentingan rakyat dan kepentingan menghadirkan shalom di seluruh aspek kehidupan. Damai dengan Allah, sesama, lingkungan, itu yang kita bicara. Jadi saya pikir itu saja, sedikit tambah. Saya hormat untuk semua orang tua, bapak. Saya ini orang Timur bilang ipar saja ini yang kasih suara sedikit. Baik, itu nama istri saya. Oke, Pak. Terima kasih bapak-bapak. Istri saya dari Manado, bapaknya dari Benemas, Mantiaha. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, jadi kalau Bapak tadi bilang bagaimana Nabi Yeremia menangisi Israel. Lah hari ini bagaimana saya melihat Sangir menangisi Sangir ke depan itu. Dari mana? Setelah melihat kemesraan antara Polres dan TMS, itu sudah terlihat ke depan. Biasanya militer atau tentara yang menggalang yang PT-nya. Sekarang terbalik, PT-nya menggalang Polres. Bagaimana Polres ini bisa bangga hari ulang tahun Polres, drag race, disponsori oleh PT TMS yang sedang bermasalah dengan rakyat. Lalu rakyat yang ikut itu harus memakai logo PT TMS untuk merayakan HUT Polri. Ini bagaimana ini? Terbayangkah anak-anak muda itu menyatakan bahwa TMS lah yang benar, SSI dan kawan-kawan itulah yang salah? Terbayangkah itu dalam 10 tahun? Atau kalau ini dilaksanakan tiap tahun, 5 tahun ke depan sudah berapa anak muda yang menjadi militan untuk berlawanan dengan SSI dan orang tua yang lain yang mempertahankan tanahnya untuk tetap tidak dilaksanakan penambangan? Itulah saya bilang tadi, kemesraan ini harus segera diselesaikan, harus segera diberhentikan. Kalau tidak, kita sudah bisa dilihat kemarin saja itu sedikit saja terlambat itu perang saudara sudah akan terjadi. Sekarang tanaman yang ditanam oleh PT TMS lewat Polres Sangir itu belum tumbuh, tapi 2-3 tahun ke depan pasti mereka akan tumbuh. Kalau itu tiap hari dilakukan, karena di depan mata TMS lah yang benar. Inilah barangkali yang harus kita lawan bersama. Memang bersama kita bisa, tidak mungkin sendiri-sendiri. Yang langkah pertama yang paling dekat itulah kemesraan ini harus betul-betul diselesaikan. Sehingga barangkali Polres ini bisa didemo ke sana, supaya tidak lagi sponsor PT TMS dalam ulang tahun Polres. Sangat memalukan kalau itu masih dilakukan. Itu Pak Alfred, bisa jadi tambahan barangkali. Tapi itu udah kelihatan banget ya. Menurut saya sih itu udah nyata-nyata banget kerjasama. Terlalu kelihatan. Itu udah kasat mata banget itu. Itu sangat terlalu kelihatan. Teman kita nih Pak Nugroho dengan Pak Robert dari Amerika juga mau ikut ngomong ya. Kita kasih ngomong dulu ya biar puas tuh rakyat Gerata. Ya. Pak Nugroho silakan. Iya. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Saya tadi datang mengikuti terlambat, tapi dari penjelasan Pak Alfred Pontolondo tadi sedikit mendapat gambaran bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya rencana penambangan itu tidak didengar, tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, dari sisi itu saya mau bicara.
Karena itu janganlah berhenti. Maksud saya begini, datangi lagi bupatinya, ya toh, bupatinya sadarkan, maksudnya ya dengan cara baik sadarkan, temui, kalau tidak mau di kantornya, di rumahnya tunggui. Demikian juga anggota-anggota DPR yang dari daerah situ memperjuangkan aspirasi yang dulu mendapatkan suara, memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat, datangi lagi, tidak di kantornya, datangi di rumahnya, sadarkan. Demikian gubernurnya juga, DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi, demikian gubernurnya juga disadarkan lagi, datangi, sampaikan aspirasi masyarakat setempat. Nah, jangan menyerah, maksudnya jangan berhenti sampai sini saja, maksudnya desakan-desakan segitu. Bisa jadi saat ini memang hatinya sedang tertutup. Nah, kalau sudah seperti itu tidak mendengarkan juga, ya apa boleh buat, nanti terserah masyarakat. Saya hanya menyarankan untuk jangan berhenti untuk berjuang, sadarkan. Nah, ini kesempatan melalui channel-channel seperti ini memperjuangkan aspirasi rakyat yang tertindas. Kalau ini kan menyangkut masalah hajat hidup untuk jangka panjang, penambangan nanti merusakkan lingkungan. Memang pemerintah agak ya payah kalau hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tapi lingkungan masyarakat setempat jadi hilang mata pencahariannya, lingkungannya rusak, sehingga di masa mendatang tidak ada lagi air dan sebagainya. Nah, itu desakan lagi, jangan menyerah. Nanti kalau sudah tidak lagi mempan, ya cara apa lagi nanti yang lebih keras lagi. Ya, meskipun ini hanya seperti ini, ya saya hanya bisa mendorong untuk tidak menyerah. Desakan, datangi ke kantor, tidak mau datangi kantor, di rumah, baik itu bupati, anggota DPR. Itu masalahnya bukan lingkungan rusak aja, Pak Nugroho. Masalahnya bagaimana, juga, Pak? Mereka itu diusir dari, kalau udah ditawarin uang pengganti itu biasanya diusir, dipaksa pindah, Pak. Lalu mereka mau tinggal di mana? Diganti 5.000 per meter. Itu masalahnya itu. Jadi memang diusir. Persoalannya kan kita tidak mau, makanya diusir. Masyarakat tempat tidak bersedia. Jadi gembel mereka nanti di Manado. Kan sebetulnya kan masyarakat tidak mau, tidak usah mau pergi. Iya. Iya, dilakukan perlawanan karena untuk mempertahankan hajat hidup untuk kelangsungan masyarakat setempat. Ya, dilakukan perlawanan. Betul tadi apa namanya, alat beratnya. Ya, sopirnya suruh turun, hidup atau mati kamu, kalau mau turun ya, kalau enggak ya tinggal pulang nama, begitu. Wah, kalau saya mau udah saya bom itu alat beratnya, udah saya bakar itu, Pak. Nah, karena ini kan persoalan hidup mati ini. Ya, silakan saja nanti masyarakat tempat punya cara. Udah masa begitu, siapa yang mau ini coba? Susah, Pak. Kalau udah masa kan siapa yang mau ditangkap? Kalau saya mau udah saya bakar tuh alatnya itu. Bentar lagi itu. Pak Robert, Pak Wengkang, silakan. Ya, begitu. Terima kasih, Pak. Ya, Amerika Manado nih. Terima kasih atas kesempatan Pak Pol, dan shalom untuk semuanya. Shalom Amerika. Untuk Abea. Sebenarnya saya ini masih mulut saya karena tadi cabut gigi. Cuman ini adalah sesuatu yang sangat-sangat esensial untuk bisa disuarakan. Karena kalau saya melihat dari penjelasan Pak Ponto bahwa ini adalah bagian daripada sebenarnya pembiaran. Karena apa? Ya, pemerintah pembiaran di dalam ini. Pemerintah terlibat di dalamnya. Mana mungkin polisi lebih membela kepentingan mereka daripada melindungi rakyat. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia ini sudah rusak sistem yang ada. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang mereka inginkan. Andai kata ini saya tanya, kalau ini berlaku misalnya di daerah Jawa, apakah mereka rela soal ini? Karena ya kita ingat peristiwa Minamata 25-30 tahun lalu di Jepang, sampai sekarang masih ada impact-nya. Nah, sedangkan ini bukan hanya
pengotoran lingkungan karena merkuri, tetapi juga mengakibatkan generasi-generasi yang mendatang itu tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia mungkin yang normal bertumbuh karena racun-racun daripada merkuri ini. Dan apapun yang mereka inginkan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat selfish ya. Kita melihat bahwa pemerintah menutup mata kepada daerah yang harus dilindungi. Dan saya mengkaitkan ini karena ya kebetulan Sangir ini adalah bagian daripada Sulawesi Utara. Kita ini masih banyak kaitan Manado dan Sangir ya. Jadi kenapa pemerintah daerah dari provinsi sampai kepada lurahnya, apa menjelaskan Pak Ponto di mana kalian itu? Jadi kelihatan sekali bahwa kalau sudah masalah uang, masalah kekuasaan, rakyat itu diabaikan. Tidak ada arti untuk rakyat. Oleh sebab itu, ya harus di counter. Counternya bagaimana? Ya, bersama keluarkan petisi tidak percaya kepada pemerintah. Ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama suarakan. Kalau tidak, ya enak sekali. Ini tidak mungkin tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Karena yang memberi order ini kan mesti dari Menteri Lingkungan ataupun Pertambangan atau Energi. Jadi kalau mau disalahkan di bawah-bawahnya ini sebenarnya ya tidak terlalu signifikan. Kalau saya sih bertanggung jawab dari Presiden sebagai bagian yang mengetahui bahwa ini seharusnya dilarang dari awal. Demikian juga daerah mana Gubernur Dodo Kambai yang saya dengar dari salah satu teman beberapa waktu yang lalu justru bersekongkol mengiyakan ini. Di mana Pak Oli sebagai gubernur melihat ini? Kita orang-orang asal Sulawesi Utara sangat-sangat miris melihat keadaan di sana. Lebih banyak kompromi kekuasaan dan oligarki daripada memperjuangkan hati nurani rakyat yang menjerit. Dan akibatnya bukan generasi yang sekarang. Kalau soal pengotoran atau racun daripada alam ini yang dibuat oleh manusia. Generasi yang berikut itu akan menanggung segala risiko yang ada. Jadi menurut saya, Pak Ponto, ini harus terus diperjuangkan dan saya harap juga. Karena kompromi-kompromi juga di daerah itu banyak. Antara lain para tokoh-tokoh agama. Coba pikir, apakah kita tidak ada hati nurani untuk memperjuangkan rakyat kita, atau lebih baik kita berkompromi dengan pemerintah yang sudah tahu-tahu mungkin punya uang untuk bisa menyogok. Tolonglah, karena keadilan itu harus ditegakkan. Jadi saya merasa bahwa ini adalah pembiaran dan juga sudah ada kompromi-kompromi politik. Legislatif daerah di mana kok diam? Hilang. Harusnya kalian itu tunjuk dan juga dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan daripada kedudukan atau persetujuan dengan mereka yang sudah di dalam sistem kekuasaan oligarki. Jadi ini harus dilawan. Saya itu merasa bahwa ya kita selama ini permainkan, belum lagi selesai dengan khilafah. Sekarang masalah di ini ada apa ini pemerintah Pak Jokowi kok diam dalam hal-hal begini? Terus yang suka berkomentar soal agama, Mahfud MD, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini memang ada settingan pembiaran supaya Sangir Talaut itu dibinasakan daripada bumi pertiwi. Jadi nggak bisa seperti itu. Pasti dunia juga akan berteriak begini. Jadi ya perjuangkan terus Pak Ponto, kita akan terus memperhatikan bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi ini. Ini semua ini karena pemerintah tidak tegas untuk melakukan. Seharusnya dari awal kan bisa di stop. Jadi itu aja dulu masukan saya Pak. Soalnya ya meskipun 6 tapi saya merasa ini penting untuk kita perjuangkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Betul sekali Pak. Luar biasa ternyata. Wah, semuanya pengen ngomong ya, luar biasa ini. Kalau saya
Kalau saya pengennya merdeka aja Pak itu Pak, karena udah jelas itu udah niat busuk begitu mah udah nggak ada lawan Pak, bakal kalah itu Pak. Kecuali ada sesuatu mujizat, kalau nggak ada mujizat itu udah pasti lenyap itu pulau itu Pak. Oke, ini mungkin mau penutup Pak Ponto atau Ibu Yuli atau Pak Alfred. Oh, cepat sekali sudah tutup. Oh belum, terus boleh. Itu masih ada yang bicara lagi. Boleh. Ini Bung Beta nih. Bung Beta masuk nih. Saya lagi minimal. Bung Beta. Wah, ternyata tagihan juga nih Pak Jenderal kita nih. Lah iya kan ini kan masalahnya tadi Pak Robert bilang kalau di Jawa Pak itu yang namanya Bupati Trenggalek bersama rakyatnya melawan gubernurnya. Untuk menolak tambang, itu Bupati Trenggalek. Tapi di Sangir sana, itu rakyatnya berhadapan dengan gubernurnya di pengadilan. Ini apa enggak kerja gila, Pak? Gila itu, Pak. Gila. Hah? Ya, Dan sangat. yang lebih gila lagi, sudah kalah, hakim enggak mungkin menyatakan itu tidak benar. Itu tidak mungkin hakim itu. Hakim Oli sudah bilang salah. itu Pak otaknya Pak. Lah kok bisa lagi pergi ke Makassar mau banding hanya melawan anaknya? Kan ini kerja gila itu. Lanjut lebih gila lagi Bupati Sangir dan DPR-nya juga tutup mata. Bagaimana rakyat, Pak, udah terima duit Pak. Rakyat ini untuk ke pengadilan Pak. Coba berapa pengadilan itu biaya itu untuk membawa hanya untuk melawan bapaknya. Itu bahu-membahu untuk mencari keadilan. Hanya untuk melawan para pemimpinnya sendiri. Ini sudah gila bin sinting ini. Nah itu. Yang kejadian kemarin ini sudah sangat terlalu itu. Bagaimana di tengah keputusan pengadilan yang sudah memerintahkan untuk menunda, memberhentikan. Tapi kegiatan itu jalan terus dan dilindungi oleh penegak hukum yang namanya polisi. Ini apa enggak kerja? Semua jadi sinting ini sudah. Nah itu mudah-mudahan ini channelnya Pak Paul yang selalu diawasi ini didengerin dan didengar ini. Malam ini gudak-gudaknya Pak Paul. Yo lanjut. Ini saya sudah di komen 3 orang nih. Mau ditutup sore-sore nggak boleh.